لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat salam kepada baginda Rasulullah kepada sekalian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, seluruh jemaah Masjid Baitul Salim yang kami hormati, serta Ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian pekan kita Ahad pagi ba'da subuh. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم واشف به مرض قلبي وما بي. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKM dan semua pengurus Masjid Baitul Shalihin. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat walafiat. Yang saya hormati semua Bapak Ibu yang berhadir, mudah-mudahan dengan hadirnya di majelis ini yang sakit disembuhkan oleh Allah. Semua kita yang sehat usianya diberkahi oleh Allah sehingga siang dan malam banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian tasawuf intinya ada 3. Yang pertama, bagaimana supaya kita tajafi an daril ghurur, tidak terlena hidup di dunia ini. Yang kedua, al-isti'dadu al-inabatu ila daril khulud, munculnya kesadaran bahwa kita semua akan pindah dari dunia
nanti menuju alam yang abadi selamanya, yaitu darul khulud, akhirat. Yang ketiga, dengan kajian tasawuf lahirlah kesadaran al-isti'dadu lil maut, persiapan bekal untuk menghadapi kematian. Sudah disampaikan sebelumnya bahwa pondasi dalam beragama ini ada 3. Yang pertama, dalam hadis Islam. Islam itu ilmu syariat. Dalam kajian dibahaslah ilmu fikih. Jadi Islam itu kalau diterjemahkan ke dalam ilmu fikih, dan dia objek yang dikaji adalah af'alul mukallafin, perbuatan kita yang mukallaf. Tangan, kaki, tangan mengambil sesuatu, kaki melangkah ke satu tempat. Semua yang terjadi pada zahirnya itu harus mengikuti aturan syariat. Karena semua yang dibuat tidak lepas dari hukum wajib, mandub, makruh, mubah, haram. Apapun yang kita kerjakan, maka fikih itu hanya menghukumi yang zahir-zahir saja. Kata ulama, fikih itu zahir-zahir aja yang dibaca, yang dibahas. Baru iman. Al-Imam Al-Haddad, kata Al-Imam Al-Haddad, fikih itu membahas yang kelihatan aja. Kalau dia buat ini, hukumnya ini. Kalau dia mengatakan seperti ini, hukumnya ini. Lalu kemudian iman. Iman itu tauhid, bagaimana supaya kenal sama Tuhan, kenal sama Allah. Maka objek yang dikaji dalam tauhid adalah ma yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahinu fi haqqillahi wa fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam. Mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Pikiran pikiran harus yakin bahwa Allah bersifat wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Nabi dan semua rasul-rasul yang lain bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah, ma'rifah. Secara rasional dia kenal Allah, dia kenal semua rasul Allah. Jadi fikih dari ujung rambut sampai ujung kaki perbuatannya harus benar.
Jangan ada yang kelihatan menyala. Itu urusan fikih. Urusan tauhid, pikirannya harus jelas. Jangan dia memikirkan yang tidak pantas dipikir, dan jangan ditetapkan di pikirannya yang tidak boleh ditetapkan kepada Allah. Berarti pikiran itu di kepala aja itu. Kecerdasan intelektual di kepala. Hilang kepalanya, meninggal dia. Cukupkah sampai di kepala saja orang pintarnya? Tidak. Datanglah tasawuf. Tasawuf itu sudah lulus yang kelihatan oleh orang, sudah beres isi di kepalanya, lalu dia masuk ke dalam hati seseorang. Jadi tasawuf, ihsan itu objeknya bagaimana supaya hati seseorang itu benar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta, banyak harta ini, banyak bu. Yang diam berarti banyak. Nggak mau dia bilang banyak, takut dia diminta. Harta, anak, itu semua ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Harta, anak-anak, ujian. Dikasih Allah harta, jangan dipikir itu bukan ujian. Ujian digunakan untuk apa? Anak, jangan bapak pikir itu bukan ujian. Karena itu ada orang kerjanya buat anak aja. Dia nggak tahu kalau nanti anak itu tanggung jawab. Di akhirat yauma la yanfa'u malun wala banun. Tak ada lagi manfaatnya itu. Tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat anak. Tidak bermanfaat harta yang dimiliki semasa di dunia. Tidak bermanfaat anak yang dibesarkan semasa hidup di dunia. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali nanti di akhirat datang dia menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang diisi keimanan, dengan hati yang diisi keislaman, dengan hati yang diisi al-akhlaqul mahmudah, maka barulah dipertimbangkan semasa hidup di dunia. Masya Allah, kamar mandi rusak di Masjid Baitus Sholihin, dia yang memperbaiki, berarti hartanya menjadi penolong bagi dia. Anaknya jadi orang soleh, jadi orang solihah,
nanti menjadi penolong bagi dia. Ada harta yang semasa hidup disedekahkan di Masjid Baitus Shalihin, dia bangunkan sampai 5 tingkat. Di Masjid Baitus Shalihin, anak-anaknya menjadi pengurus Masjid Baitus Shalihin. Kalau orang tua itu meninggal tidak dengan keimanan, tak ada yang bisa menolongnya. Sedekahnya banyak, tapi tidak menolong bagi dia. Anaknya soleh, tapi tidak bisa menolong bagi dia. Kenapa? Tertutup dengan terhalangnya pintu dalam dirinya. Tidak ada lagi keimanan. Kekafiran menjadi pintu penghalang sehingga tak bisa bermanfaat semua itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tasawuf ini mengarahkan bagaimana supaya hati kita cerdas, hati kita benar. Karena dalam pandangan ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, ada orang meninggal dunia zahirnya Islam, batinnya kafir. Ada orang meninggal zahirnya kafir, batinnya Islam. Ada orang meninggal dunia tak ada yang Islam, zahir batin. Ada orang meninggal dunia zahiran wa batinan, mukmin dalam pandangan Allah. Maka Bapak Ibu harus kita renungkan, ada orang ibu itu tidur ya? Tidak. Jadi dia ngapain? Tutup mata. Oh, ibu itu beriman. Ya iya. Dia datang ke masjid. Hayya 'alas shalah. Dah duduk dia di masjid. Dia beriman. Dia Islam. Semua orang tahu kalau dia beriman, kalau dia Islam. Tapi sesungguhnya Allah menghitung dia kafir. Kenapa? Dalam hatinya di situ ada hewan-hewan yang buas. Dia syirik, dia ujub, dia takabur, dia hasad, semua ada penyakit. Sehingga sesungguhnya dia ragu dengan adanya Tuhan. Ragu dia. Sehingga dia menganggap bahwa Tuhan itu banyak. Setiap yang menolong kita Tuhan. Hepeng. Tahu Ibu hepeng? Tahu Ibu? Uang Tuhan. Orang ini baik Tuhan. Itulah anggapannya. Maka sesungguhnya dia kafirun indallah. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah maka ada riwayat, nanti menjelang kiamat kata Rasul, ada orang malamnya beriman, siangnya tidak lagi. Siangnya dia beriman, malamnya tidak lagi. Kenapa bisa demikian? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Siapa yang membolak-balikkan hati, Pak? Allah. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, atas agamamu. Itu yang didoakan. Doakan supaya apa? Hati kita ini tetap dalam keimanan. Salatnya dia, hadis yang disebutkan itu pas dengan kondisi yang kita lihat hari ini. Dia sholat, tapi dalam hatinya syirik. Cuman kembali ke fikih. Kalau hati orang jangan urusi.
Kita hanya berbicara yang zahir-zahir saja. Nahnu nahkumu bidzawahir, wallahu yatawalla as-sarair. Yang kita lihat itulah terapkan. Adapun yang batin-batin urusan dia ke Allah. Maka kita tidak mengurusi batin orang, tapi mengurusi batin sendiri. Tasawuf tidak mengurusi batin orang, tapi bagaimana supaya batin kita benar. Maka kalau ada orang yang di dalam hatinya, di dalam pikirannya syirik, tapi dia sholat, nanti kalau meninggal dunia tetap jugalah diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Bu Siti. Ada di sini namanya Bu Siti? Kalau ada bukan Bu Siti yang di sini. Tutup usia sekian. Maka kita wajib menyelesaikan fardu kifayah. Apapun yang terjadi dalam hatinya enggak urusan kita, serahkan sama Allah. Wallahu yatawalla as-sarair. Tapi tentunya kita ku anfusakum wa ahlikum nara. Ada tugas wajib kita menjaga diri pertama, baru keluarga. Jangan biarkan diri wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Bisa fisik, bisa juga keimanan kita jangan sempat rontok. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan akhlak yang sudah kita kaji 10 itu. Bagaimana taubatnya, bagaimana rasa takutnya, khaufnya kepada Allah, bagaimana keikhlasannya dalam beribadah, bagaimana syukurnya, bagaimana sabarnya, bagaimana zuhudnya, bagaimana tawakalnya, bagaimana ridhonya, bagaimana mahabbahnya, bagaimana zikrul maut, ingatnya kepada mati. Kalau itu sudah aman, hatinya sudah beral-akhlaqul mahmudah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, barulah kita bisa mengamalkan yang mau saya bacakan ini tentang tabarruk. Tabarruk. Apa Pak? Tabarruk. Ngambil barokah, ngalap barokah. Dalam pandangan tasawuf itu sangat benar. Tapi karena tasawuf sudah dijauhi orang, karena tasawuf katanya tidak ada dalilnya, mulailah orang tak peduli dengan urusan hati, mulailah orang tak peduli dan tak percaya dengan hal-hal yang tidak tampak oleh mata, sehingga berbuat zahir-zahirnya saja. Apa yang terjadi? Adab pun hilang, akhlak pun hilang, nggak ada lagi sebutan-sebutan tabarruk. Itulah yang menjadi dilema dalam kehidupan kita. Dia pikir dengan zahirnya bagus-bagus, tidak benar isi batinnya, lulus di akhirat. Innallaha la yanzuru, Allah tidak melihat ila suwarikum, wajah bapak dan ibu, wala ila ajsamikum, tak juga melihat postur tubuh bapak dan ibu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang menjadi pandangan Allah dalam diri kita adalah hati dan amal yang tertuju kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Setiap yang kita amalkan supaya dipandang Allah itu sebagai amalan yang makbul, haruslah ada keikhlasan. Keikhlasan bukan antara kita dengan makhluk, tapi antara kita dengan Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarruk ini apa Bapak Ibu? Mengambil berkah. Anak mengambil berkah ke orang tua,
Orang-orang yang sudah tua mengambil berkah dengan orang-orang tuanya dulu. Antar kita mengambil berkah dengan ulama, dengan wali Allah. Ini ada dalam agama kita. Dan ini bagian dari akhlak seseorang. Matat akbaru banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal putri Nabi yang paling besar. Siapa namanya? Wahia Zainabu, yaitu Zainab. Berapa anak Nabi, Bu? Lupa. Anak ibu berapa? Lupa juga. Kalau ibunya kolahkan cucu ke TK, mereka lakukan itu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Harus begitulah supaya anak-anak itu hafal. Kalau dibuat anak Nabi ada 7, 3 laki, 3 perempuan. Ulang dari situ, kejam kali gurunya, lupa deh. Makanya kalau kita melihat tulisan ulama fikih dibuat dalam bentuk syair nazam, nahwu dibuat dalam bentuk syair nazam, tasawuf, hadis, ilmu hadis maksudnya itu semua dalam bentuk nazam. Kalau ditanya, kenapa dibuat ulama demikian? Apakah ulama menyarankan supaya menyanyi-nyanyi? Bukan begitu. Satu alasannya supaya yang belajar itu tidak membosankan. Yang kedua supaya mudah dihafal ilmu itu. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahidu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamu qad yu'am. Itu Alfiyah Ibnu Malik dihafal sampai 1000 bait. Sehingga mulai dari bab kalam, bab i'rab, bab ma'rifati alamatil i'rab, kemudian al-marfu'at minal asma', al-mansubat minal asma', semua disebutkan dalam bentuk syair. Maka ulama-ulama itu ketika ditanya, cukup dia bacakan syair, langsung ada penjelasan hukum, penjelasan tentang permasalahan yang dikaji. Jadi anak-anak Nabi ada 7. Jangan salah-salahkan, nggak benar itu TK itu. Dibuatnya nyanyi-nyanyi pada tentang agama. Bukan TK itu aja yang buat. Ulama itu udah buat duluan tuh. Supaya apa? Supaya mudah ditangkap ilmunya. Sekarang ini mudah sekali orang bilangkan haram. Itu haram. Ini haram, ini haram. Lupa dia salah tunjuk, dibilangnya suaminya haram. Nah, jangan. Kita beragama ini harus dipandang dengan luas semuanya. Jangan sikit-sikit, ini syirik, ini bid'ah, ini haram. Kalau yang ini wah masuk nerakanya ini. Kalau yang ini hantah, tidak jelas antara surga dan neraka. Nggak boleh. Macam panitia surga, panitia neraka dia. Nggak boleh begitu. Meninggallah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Wahia Zainabu, yaitu Zainab, zaujatu Abil As bin Ar-Rabi'. Suaminya Abul As bin Rabi'. Lalu apa yang dibuat oleh Nabi? Wa qad ja'ala 'alaiha sallallahu alaihi wasallam thawbahu ba'da ghusliha wa qabla takfiniha liyanalaha barakatu atharihi. Nabi itu, Bapak Ibu, Nabi memiliki berkah yang sangat luar biasa. Ada kitab namanya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dibahas dan dibaca secara luas, banyak orang yang nggak percaya. Kenapa? Semua peristiwanya menyalahi adat. Sayyidina Ali demam, cukup dengan air ludah Nabi sehat. Darah Nabi
Ada yang waktu itu sahabat, darah Nabi, waktu itu Nabi dibekam, itu darahnya diminum oleh sahabat sampai wafat, tidak pernah lagi sakit. Nah, cuman begitu pun jangan nanti diminum darah orang kan. Ini hanya berbicara tentang keistimewaan Nabi. Meninggallah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab. Lalu apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qad ja'ala 'alaiha sallallahu alaihi wasallam thawbahu ba'da ghusliha. Setelah dimandikan. Pertanyaannya, kalau ada orang meninggal dunia laki-laki dimandikan oleh perempuan, atau perempuan meninggal dunia dimandikan oleh laki-laki, ibu saya tanya, boleh atau tidak? Boleh, Bu? Langsung ibu jawab tidak. Kenapa? Karena di pikiran ibu adalah laki-laki yang lain. Kalau yang meninggal ibu dimandikan oleh anak ibu laki-laki dengan anak ibu perempuan, di mana salah? Enggak ada yang salah. Meninggal ibu, anak ibu ada 5 orang, 3 perempuan, 2 laki-laki. Pesankan dari sekarang, nah, kalau ayah ibu meninggal dunia, bukan tidak percaya dengan Bilal mayit di tempat kita, tapi kami ayah dan ibumu ingin kalian yang memandikan. 5 anak tuh masuk ke kamar tempat pemandian. Yang menyapu badan semuanya anak perempuan. Yang menyiramkan air anak laki-laki. Yang membersihkan kaki yang kotor lebih kuat tangan laki-laki, walaupun dengan cara yang lembut, anak laki-laki. Masya Allah, ruhnya ibu menengok. Ya Allah, beruntunglah saya membesarkan anak-anakku. Semua mereka memperlakukan jenazah saya, jasad saya dengan lembut. Sana. Ini anak-anak besar sudah semuanya. Saking besarnya jabatan dan badannya, maknya pun tak disentuh, diciumnya pun tidak. Pada saat sudah meninggal dunia. Jadi ibu bapak, pesankan itu dari sekarang. Dah saya sampaikan ini. Sampaikan ke anak-anak ibu. Sehebat apapun kalian, nah, permintaan ibu di usia yang sudah senja ini, kalau nanti ibu meninggal, kalau nanti ayah yang meninggal, kalianlah yang memandikan. Itulah ajari anak. Kalaupun pejabat, tanggalkan jabatan itu. Ibumu sudah meninggal, mandikan. Ini masuk ke liang lahat pun tidak mau. Ke kuburan, sepatu yang mengkilat nggak boleh kena tanah. Lepaskan semua itu. 9 bulan kita dalam kandungannya. 2 tahun kita menghisap semua yang dikonsumsi oleh ibu. Maka nanti apa yang mau dibuat setelah dia meninggal dunia? Jasad sudah mau dikebumikan. Nah, itulah tugas anak. Memandikannya, mengkafaninya. Jadi imam. Ini imam gak bisa anaknya. Maju. Makanya belajar dari sekarang. Jangan kayak di jalan amal. Anaknya hebat. Rumahnya besar, mobilnya mewah, gengsi dia, harus dia jadi imam. Allahu Akbar, ruku dia, salat jenazahnya. Memalukan. Ayahnya pun bingung di jenazah itu, di keranda. Apa ini katanya? Nah, jadi dibilang dari sekarang supaya anak itu bersiap-siap. Nah, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tabarruk, ngambil berkah. Hidup kita ini yang dicari berkah. Makan ibu bukan yang dicari itu kenyang kalinya. Bukan kenyangnya yang dicari, berkahnya. Kok itu Ustaz? Kalau makan gak kenyang mana enak? Sekarang ingat dulu baca doa makan. Apa doa makan? Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahikan. Jadi hidup ini jangan hilangkan berkah. Ilmu yang kita kaji ini, 1000 kitab yang dibaca, 1000 kitab yang dikumpulkan di rumah, kalau berkahnya tidak ada, tetap juga nggak bisa diamalkan dan nggak bisa diajarkan. Berkah ilmu itu diamalkan, diajarkan. Hidup ini sekali lagi kita mohonkan kepada Allah berkah. Kalau ketemu sama orang berkah. Sholat pun kita akhirnya yang kita harapkan berkah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, salat jenazah. Salat biasa tidak usah pakai. Kenapa? Karena ada beberapa riwayat yang paling kuat dipilih oleh mazhab Syafi'i bi ghairi wabarakatuh. Kalau kita ketemu sama orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita datang ke tempat orang yang menikah, barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Berarti berkah yang dicari. Berkah. Ini ketemu ulama pun dia anggap ulama itu apanya ulama itu. Minumannya pun ini kuahnya katanya. Sama saya sama dia. Siapa rupanya dia? Remeh sama orang. Itulah yang membuat hati menjadi keras. Di jalan amal, di tempat kami sana, ada di situ ustadz, ada di situ orang lain. Jadi dibilang orang lah sama dia, ibu, bapak senang kali ya bertetangga dengan ulama, bertetangga dengan ustadz. Apa kata si bapak tuh? Nggak ada itu, manusia biasanya itu. Begitu dibilangnya demikian, tidak lama jatuhlah dia dari pohon mangga, kemudian sakit, cuci darah, bolong lehernya dioperasi. Kenapa? Ucapannya menjadi racun bagi dia. Seharusnya kalau kita dekat dengan ulama, bagaimana kita dapat barokah dari dia. Tapi sekarang tidak. Sombong kali. Saking sombongnya, orang yang ngalap barokah dari ulama nggak boleh cium tangan ulama. Kenapa? Apanya dia? Biasanya itu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tangannya dicium oleh sahabat, ulama-ulama dicium oleh orang lain tangannya. Mencium tangan bukan menghinakan diri, mencium tangan itu berarti ngalap barokah. Bukan berarti ada ulama kepingin dia diciumi terus, tidak. Tapi memberi manfaat kepada orang. Hadirnya dia khairun nasi anfa'uhum linnas. Tapi sekali lagi udah hilang berkah dia dalam pandangan orang. Gak ada cerita-cerita berkah. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putrinya Sayyidatuna Zainab ketika sudah meninggal dunia, sudah dikafani, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waqad ja'ala 'alaiha Shallallahu Alaihi Wasallam thawbahu. Ada kain yang biasa dipakai oleh Nabi, baju yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diletakkan oleh Nabi, dipasangkan oleh Nabi ba'da ghusliha, setelah dimandikan Sayyidatuna Zainab. Itu pakaian diletakkan oleh Nabi di tubuh Sayyidatuna Zainab wa qabla takfiniha, sebelum dikafankan. Sudah dimandikan, baru diletakkan kain, dipasangkan itu kain, liyanalaha barakatu atharihi, supaya putrinya Sayyidatuna Zainab itu mendapatkan berkah athar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Kanat Fatimah bintu Asadin ummu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Sayyidatuna Fatimah bintu Asad. Fatimah bintu Asad ini istri dari Abu Thalib, ibunya Sayyiduna Ali. Berarti kalau Nabi manggilnya bibi kan? Kalau di kita punya ayah kita punya adik atau abang laki-laki. Kalau di kampung kami, yang adekan ayah dipanggil uda, yang abangan ayah dipanggil uwa. Nah, itu istrinya bibi saya atau uwa saya. Nah, begitulah Nabi dengan Sayyidatuna bintu Asad. Abu Thalib meninggal tidak beriman. Tapi kalau Sayyidatuna Fatimah bintu Asad, itu bibinya Nabi beriman. Ya, Fatimah bintu Asad. Ummu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Itu bimanzilatil ummi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau posisinya bagi Nabi seperti ibu itu. Kenapa tidak dibilang seperti ibu? Meninggallah ayahnya Nabi saat itu 2 bulan. 2 bulan kandungan Sayyidatuna Aminah, meninggallah ayahnya. Belum lahir dan meninggal. Lahir Nabi
6 tahun usia Nabi, meninggallah ibunya. Lalu yang paling sayang ke Nabi tentu adalah si kakek. 2 tahun bersama meninggal. Nah, sekarang sama siapa lagi? Pesan dari Abdul Muttalib, kakek dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Abu Talib. Jaga ini, cucuku ini nak ya. Engkaulah kupercayakan yang membesarkan dia. Anak 8 tahun usianya. Kalau 8 tahun berapa? Kelas berapa itu, Bu? 8 tahun. Oh, kalau kelas 2 SD berarti enggak naik dia sekali, enggak naik kelas setahun berarti. Kelas 3 ya? 3, 7, 8. Kelas 2 juga ya? Kelas berapa, Pak? Bisa kelas 3, bisa kelas 2, kita ambil kelas 2 SD lah ya. Kelas 2 SD itu, kelas 2 SD ya, belum ada bisa apa-apanya itu. Tapi kalau Nabi memang luar biasa. Pertumbuhan fisik, kecerdasannya itu dibedakan oleh Allah dari yang lain. Tapi kita ambil usia sekitar 8 tahun. Itu yang membersamai dia, yang membesarkan, ngasih makan, semua perlengkapan hidupnya adalah Sayyidatuna Fatimah bintu Asad dan pamannya Abu Talib. Itu makanya disebutkan bimanzilatil ummi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak ibu lah bagi Nabi itu Sayyidatuna Fatimah binti Asad. Ini juga lah yang disebut dalam kitab Fathul Majid. Kan udah tua beliau. Dia bilanglah ke Nabi, oh Nabi, kalau bahasa kitanya ya, nah katanya ke Nabi. Ya itulah kalau misalkan dekat kita dengan seseorang, apalagi ibu ke anak, sebesar-besarnya pun orang tetap juga nak dipanggilnya itu. Jadi sehebat-hebatnya anak tetap kecil di mata orang tua. Tanda sayang bukan benci. Jadi Sayyidatuna Fatimah bintu Asad, oh Rasul katanya, iya Bu, tolonglah dulu doakan saya supaya masuk surga. Itu permintaannya. Doakan saya supaya masuk surga ya. Jadi ibu pun kalau sama Ustadz ketemu, minta doa. Doakan saya Ustadz. Belakangan ini saya seringkali marah-marah sama suami saya. Doakan supaya berkah usia, selamat dunia, selamat akhirat. Kan bagus itu. Nah, jadi apa kata Nabi? Nabi juga bercanda. Enggak ada nenek-nenek di surga kata Nabi. Menangis dia. Menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena setiap yang diucapkan oleh Nabi pasti benar. Enggak ada bohongnya itu. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Lalu nangis dia. Bilang sama dia. Ya namanya orang tua dah nangis, dah macam meninggalkanlah dia, meninggal tempat. Kata Nabi, sampaikan ke dia, kalau nanti di surga enggak ada orang tua. Di surga itu semuanya dimudahkan oleh Allah. Jadi ibu-ibu jangan berharap masuk surga dengan wajah ibu yang sekarang ya. Enggak ada wajah-wajah seperti wajah ibu ini di surga. Tapi ibu nanti masuk surga dibuat Allah wajahnya seperti wajah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Usia ibu jadi muda seperti usia Nabi Isa alaihi salatu wassalam, diangkat oleh Allah ke langit sekitar 32 atau 31 tahun. Tinggi badannya katuli Sayyidina Adam, seperti tingginya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi di surga ibu nanti tingginya kalau dalam hadis 60 hasta. Hastanya orang kita saja ini, kalau hasta saya 2 hasta 1 meter. Orang Arab tentu 2 hasta ada berapa, lebih dari 1 meter tuh. Ambil hasta kita. Kalau 60 bagi 2 berapa, Bu? 60 hasta kalau dibagi 2 berarti jadi 30. Berarti sekitar 30 meter lah ibu nanti di surga. Itu 30 meter. 30 meter nanti ibu di surga. Itu disebutkan oleh Syekh Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau itu Al-Jannah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Jadi tinggi kita bapak-bapak nanti setinggi Nabi Adam. Jadi makanya disebut Nabi, enggak ada nenek-nenek di surga kata Nabi. Menangislah beliau. Semua yang hidup pasti meninggal. Sayyidatuna Fatimah bintu Asad yang sudah usia semakin menua,
Tadi disebutkan bimanzilatil ummi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidatuna Fatimah bintu Asad seperti ibulah bagi Nabi. Kenapa? Li'annaha rabbathu, karena beliau membesarkan Nabi. Ngasih makan semuanya. Sayang betul kata Nabi. Walamma matat, meninggal dunialah beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menganggap seperti ibunya itu Sayyidatuna Fatimah bintu Asad. Karena jasanya luar biasa dalam diri Nabi. Maka setelah meninggal, kafanaha sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkafani beliau itu biqamisihi, dengan baju kamisnya Nabi, baju jubahnya Nabi. Dengan jubahnya Nabi, Masya Allah. Wattaja'a fi qabriha, Nabi memasukkan ke dalam kubur. Wa alhadaha biyadihi syarifah, Nabi memasukkan ke liang lahatnya itu Sayyidatuna Fatimah bintu Asad. Nah itu tadi, kalau kita sebagai anak janganlah menyerahkan itu ke orang. Ibu kita yang memasukkan. Nabi yang mulia memasukkan. Ada orang bilang, saya nggak mungkin Ustaz masuk saya ke liang lahat. Kenapa? Saya kan pejabat. Bukan pejabat Bapak, penjahat. Pejabat tidak boleh begitu. Masuk ke liang lahat tuh. Lembut dia masukkan ke liang lahat. Nabi, kurang apa kemuliaan Nabi? Mana ada kita ini? Nabi Rasul kekasih Allah. Hinakah beliau masuk ke kuburan? Tidak. Masuk Nabi ke kuburan. Masuk Nabi kemudian dimasukkan dengan lembut. Wa alhadaha biyadihi syarifah. Dia masukkanlah itu Sayyidatuna Fatimah binti Asad ke dalam liang lahat. Berarti satu, dipasangkan kain kafannya dengan jubah Nabi. Yang kedua, dimasukkan ke liang lahat dengan tangan yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma sawwa 'alaiha turab, setelah ratalah itu kuburan ditutup, su'ila an dzalika, Nabi pun ditanya, ya Rasul, kenapa dibuat demikian? Kalau kita akan melihat ada rasa cemburu, cemburu yang ghibtah, positif. Jubah dipasangkan ke jenazah. Lalu kemudian tangan Nabi memasukkan ke liang lahat. Padahal banyak sahabat. Bisa saja, saya ya Rasulullah, saya Rasulullah. Bisa saja. Tapi Nabi tidak menyerahkan urusan itu kepada para sahabat. Tidak menyerahkan kepada keluarga. Langsung beliau yang turun. Apa kata Nabi? Kubuat demikian, albastuha litan bisa min fiyabil jannah. Kupasangkan tadi jubahku sebagai kain kafan dia, supaya nanti beliau lital bisa min fiyabil jannah, memakai pakaian dari surga. Nah itu berkah pakaiannya Nabi. Tabarruk, ada berkah. Wattaja'tu fi qabriha, saya masuk ke dalam kuburan beliau. Liukhaffifa anha dhaqtatal qabri, supaya nanti ketika dijepit oleh tanah, ibu nanti kita semua meninggal dunia, dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, masuk kita ke liang lahat dikubur, sebelum datang malaikat mungkar dan nakir, tanah itu menjepit kita sampai tulang rusuk bersilang begini. Tapi jangan takut, kalau yang mengaji ke Masjid Baitus Shalihin, itu tulang rusuk yang bersilang seperti ibu dipeluk oleh suami ibu. Kuat. Pernah ibu dipeluk suami ibu? Yang diam berarti kena dorong aja ini. Pernah. Pernah ibu memeluk anak ibu, cuci ibu? Pernah. Kuat enggak ibu peluk? Kuat. Sakit enggak dia rasa? Enggak, senang dia. Ibu pun ketika dipeluk oleh bapak, pergi bapak keluar kota 2 minggu. Begitu pulang, dipeluknya kuat. Enggak sakit itu.
peluk sayang namanya. Nah, tapi kalau penjahat itu dipeluk polisi, itu bukan peluk sayang itu. Katanya kan, peluk cekik. Jadi kita dikubur tuh bersilang seperti ini, nikmat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya masuk ke kuburannya supaya lebih ringan lagi, lebih lembut lagi diperlakukan oleh tanah, oleh kuburan Sayyidatuna Fatimah bintu Asad. Berarti masuknya Nabi menjadi berkah. Kuburan itu, tanah itu pun kemudian menyadari ini dimasuki oleh Nabi, maka menjadi lebih lembutlah diperlakukan Sayyidatuna Fatimah bintu Asad. Kata beliau, innaha kanat ahsana khalqillah sun'an ilayya ba'da Abi Thalib. Saya lakukan ini karena beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsana khalqillah sun'an. Dia adalah makhluk Allah yang paling bagus perlakuannya ilayya, kepada saya, ba'da Abi Thalib, setelah Abu Thalib, kata beliau. Jadi orang-orang yang sayang kepada Nabi, terakhir kan Abu Thalib bersama dengan beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ini adalah orang yang sangat banyak jasanya ke saya, yang sangat bagus perlakuannya ke saya, maka saya memuliakan dia. Itu artinya Bapak Ibu, kita kan boleh lupa sama orang. Kadang-kadang istilahnya lupa kacang sama kulit. Ditolong dia, dibantu dia, setelah dia besar, ketemu pun tidak mau nengok, buang muka. Kalau saya bilang jangan muka aja dibuang, kalau bisa sama badan-badannya keparet gitu kan. Buang badan terus keparet. Kenapa diperlakukan demikian? Nabi mencontohkan jangan lupa dengan orang yang berjasa kepada kita. Maka dari sini satu, kita itu harus meyakini ada berkah. Kemudian pelajarannya, sebagai anak jangan gengsi untuk menyelesaikan fardu kifayah orang tua, orang yang berjasa dengan kita masuk ke liang lahat. Jadi kalau misalkan kita melihat ada orang yang berjasa ke kita, jangan lupakan sampai hari kiamat. Tapi kalau jasa kita ke orang, kita bantu, kita tolong, lupakan jasa itu. Kenapa? Biarlah nanti Allah yang membalas. Jadi jasa orang ke kita, ingat sampai hari kiamat. Jasa kita ke orang, lupakan. Supaya tidak menjadi amalan yang riya. Lupakan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ziarahlah Bapak Ibu ke kuburan orang tua, ada berkahnya. Ziarah ke kuburan Nabi, ada berkahnya. Ziarah ke kuburan wali-wali Allah, ada berkahnya. Tempat-tempat orang yang soleh pun ada di situ, asar, ada berkah yang bisa didapat. Sehingga kita dalam hidup ini ketika mendapat berkah, hati menjadi tenang, hidup menjadi nyaman, pikiran menjadi cerah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau sudah diam berarti tidak ada lagi yang mau ditanya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولقومنا ولقرابتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.